Setelah saya menerima kebenaran, tiba-tiba orang tua saya sakit di kampung. Saudara saya bilang gini, "Kamu ini udah murtad. Kamu ini gak beradat." Saya menerima kebenaran ini dari seorang keluarga ya, ibu dan bapak. Dan pada saat itu saya sering datang ke rumah ibu ini. Karena ibu ini tadinya dia jualan ya, jadi kita suka membeli karena dia jualan pakaian. Dan pada saat itu kita kenalan. Datang ibu ini, rumahnya di mana? Nah, saya menjelaskan, oh rumah saya di sana bu. Nah, dan pada saat itu ibu itu datang ke rumah sama si bapak. Dan bapak itu mendoakan kita. Dan kita sering didoain. Nah, bukan hanya sekali dua kali si bapak itu datang dan si ibu itu datang ke rumah. Mereka bolak-balik ngedoain kita. Mungkin inilah pertolongan Roh Kudus, kita jadi tergerak masuk ke kebenaran ini. Nah, kita mau mengikuti KKR. Dan pada saat KKR ini berlangsung, kita melihat banyak di sana firman ya yang mengenakan dalam hati. Dan kita menerima firman itu. Ternyata di dalam Keluaran 20 ayat 8 itu mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saya mengira hari Sabat itu hari Minggu, ternyata hari Sabtu. Tantangan, godaan, dan sakit hati yang diberikan saudara saya kepada saya. Dan ketika itu, setelah saya menerima kebenaran, tiba-tiba orang tua saya sakit di kampung. Saya disuruh pulang ke sana untuk melihat keadaan orang tua saya. Dan setelah saya sampai di sana, saudara saya bilang gini, "Kamu ini udah murtad. Kamu ini gak beradat." Tapi saya gak melawan mereka karena saya udah tahu Tuhan akan menolong saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya berdoa sama Tuhan. Sebenarnya saya itu mau marah, mau berontak, tapi Tuhanlah yang menguatkan saya. Tuhanlah yang memberikan pertolongan bagi saya. Tentang suami saya dulu, suami saya perokok berat. Tapi setelah suami saya menerima kebenaran, dia sedikit demi sedikit mengurangi rokok. Sampai akhirnya sekarang ini dia asli tidak merokok sama sekali. Saya senang karena dia tidak merokok. Karena itu menyangkut kesehatan juga. Karena kalau dia merokok mungkin kesehatannya udah terganggu, yang batuk. Mungkin paru-parunya bisa jadi rusak. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan menolong suami saya untuk tidak merokok. Saya kadang merasa takut. Takut tidak takut dibuang, takut nggak ini, tapi saya nggak takut lagi sekarang karena saya memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan. Saya memegang firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian, "Janganlah takut, sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang, karena aku ini adalah Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkanmu dan bahkan menolongmu, dan aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Firman ini sangat menguatkan saya. Firman ini jugalah yang tidak membuat saya sedih. Setiap saat saya sedih, tapi saya kalau ingat firman ini,
kesedihan itu akan hilang. Saya berharap pada Tuhan, nanti suatu saat anak saya yang 2 ini juga ikut kepada saya. Hanya itulah dua saya sama Tuhan yang paling utama. Karena saya yakin tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa terjadi. Biarlah kesaksian saya ini menguatkan iman saudara-saudara. Apabila saudara-saudara merasa sedih, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperdulikan, jangan takut. Karena ada Tuhan. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan menjaga kita kemanapun kita pergi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.